Meski demikian, kata dia, pemerintah sedang mengkaji rencana pelarangan warga negara asing asal Turki dan Arab masuk ke Indonesia. Yang dikaji itunya, pelarangannya. Efek micinnya nggak dikaji, KIPI nggak dikaji, kebijakan tentang wajib izin nggak dikaji. Iya Bu, ini Bu, makanya kami pengen diskusi sama pihak ibu nih. Gue berharap kalau diskusi sama Kemenkes, gue berharap nih ibu ade gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijai nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, konten gue kali ini adalah tentang Om apa namanya, kalau ini supaya ya Omikron ya, nggak usah diplesetin deh ya, Omikron. Ini ada pernyataan Ibu Siti Nadia Tarmizi di Kompas. Nih beritanya nih. Ya. Fakta pasien Omikron di Indonesia mayoritas sudah vaksinasi usia 40-49 hingga ada penggumpalan darah. Dari yang begini masa nggak belajar sih ya. Kadang-kadang gue bingung sama ilmu pengetahuan mereka, nggak selaras sama kebijakan gitu. Mereka mengetahui tapi kebijakannya kayaknya nggak gimana gitu. Nah, ini kan kita mau mikirnya gimana nih? Ya, mayoritas sudah dimicin nih. Lah berarti micinnya nggak berfungsi. Ya, lu wajib micin. Supaya apa? Supaya terhindar lah, bisa mencegah. Oh, berarti saya kalau sudah dimicin nggak perlu pakai masker ya, kan saya sudah dicegah. Oh enggak, masih tetap pakai masker. Loh. Oh, jadi micin tambah masker gitu. Micin tambah masker, tambah jaga jarak, tambah PPKM. Terus apa bedanya gitu dengan sebelumnya? Perlindungannya di mana? Sudah micin, sudah jaga jarak, sudah semua. Ya tetap aja ada gitu. Ini yang kena yang udah micin. Mayoritas. Kita baca ada beritanya, lucu. Ini yang
ngomongnya pakai data atau asumsi gitu loh. Ya apa ya? Aduh kah. Jakarta, Kompas.com, Kementerian Kesehatan, Kemenkes yang kita datangi kemarin ya, itu juga belum dapat kita 14 hari, nanti 14 hari kerja. Nanti kalau enggak ya kita datangi lagi, kita mau diskusi. Terakhir melaporkan bahwa total kasus COVID-19 akibat penularan varian Omikron di Indonesia mencapai 68. Dari angka itu ada satu kasus COVID-19 varian Omikron transmisi lokal yang pertama kali terdeteksi di Jakarta. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan mayoritas kasus COVID-19 varian Omikron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri dari Turki dan Arab Saudi. Katanya untuk mencegah penularan, kita nggak boleh naik pesawat kalau belum micin. Lah ini yang udah pakai micin naik pesawat nularin. Ngopi bu, ngopi. Kebijakan kalian lucu. Apa yang kalian lakuin lucu. Nggak boleh naik pesawat kalau yang belum micin. Yang sudah micin masih juga nularin. Jadi kebijakan itu buat apa coba? Dari Turki itu kebanyakan wisatawan, tapi kalau dari negara Arab Saudi dan beberapa negara lainnya kebanyakan PMI. Kata Nadia dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube BNPB Kamis 30 Desember 2021. Nadia mengatakan pemerintah tak mungkin menutup pintu masuk kedatangan untuk para WNI yang kembali dari luar negeri. Ya memang nggak mungkin menutup pintu masuk, tapi kan kebijakan micin itu nah. Diwajibkan harus micin, tapi ternyata masih nularin. Terus masih dipaksain gitu. Pernah gue reaksi Ibu Siti Nadia nih. Kebijakan yang sama, pada keadaan yang sama, mengharapkan hasil yang berbeda. Ya kacau lah. Meski demikian, kata dia, pemerintah sedang mengkaji rencana pelarangan warga negara asing asal Turki dan Arab masuk ke Indonesia. Yang dikaji itunya, pelarangannya. Efek micinnya nggak dikaji. KIPI nggak dikaji. Kebijakan tentang wajib izin nggak dikaji. Iya bu. Ini bu, makanya kami pengen diskusi sama pihak ibu nih. Gue berharap kalau diskusi sama Kemenkes, gue berharap nih ibu ade gitu. Nah, apakah WNA-nya perlu dilakukan pelarangan seperti 13 negara lainnya? Itu masih terus kita kaji, ujar dia. Kaji aja terus bu. Ayolah bu, diskusi. Lucu. Kebijakan-kebijakan dari Kemenkes ini, khususnya yang ibu omongkan itu lucu. Kalau jadi sama Kemenkes, saya punya satu waktu khusus, saya pengen ngomong tentang ibu punya omongan. Berikut fakta-fakta seputar kondisi pasien COVID-19 akibat penularan varian Omikron. Mayoritas sudah divaksinasi lengkap. Haha. Sudah lengkap vaksinasinya, lengkap. Kasubdit Pelayanan Kegawat Daruratan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Asral Hasan mengatakan mayoritas pasien COVID-19 akibat penularan varian Omikron sudah divaksinasi lengkap. Lah terus lengkap loh, ini lengkap. Lengkap, kap kun kap. Adapun rincian jenis vaksin yang digunakan para pasien diantaranya 30% Pfizer, 33% Sinovac, 17% AstraZeneca, 7% Sinopharm, Johnson & Johnson, dan 5% Moderna, 3%, dan lainnya 5%. Lainnya? Ada merek lainnya juga. Kenapa ditulis lainnya ya? Lainnya apa ya? Ada merek lain ya? Nah, ini semuanya sudah lengkap. Kenapa masih udah tahu efeknya begini masih dipaksain? Woi, jangan maksa, woi. Sekali lagi, kami bukan anti micin, woi. Kami anti mandatori, woi. Makanya jangan maksa, woi. Yang terhormat, woi. Gemes gue, woi.
Sementara itu, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan ada 5 orang pasien yang belum divaksinasi lengkap dari total 68 pasien tersebut. Dari total 68, cuma 5 yang belum lengkap. Bukan nggak sama sekali ya, belum lengkap. Nggak ditulis di sini, nggak dilaporin di sini. Itu apa aja yang udah diterima, berapa dosis sudah diterima. Ya begini nih informasi. Ini ada apa sih Bu Siti Nadia Tarmizi ini ngomongnya begini, ada apa sih? Ada apa Bu? Ibu kenapa? Sehat? Aduh. Secara terpisah, Pokja Pinere, ya, Rumah Sakit Infeksi Paru RSPI, Sulianti Saroso Pompini Agustina Sitompul mengatakan adanya tanda hiperkoagulopati pada pasien COVID-19 dengan Omikron yang dirawat di RSPI. Dilansir dari hellosehat.com, hiperkoagulopati atau hiperkoagulasi adalah kondisi ketika darah dalam tubuh seseorang cenderung lebih mudah mengalami proses penggumpalan atau pembekuan darah. Yang sudah dimicin, nah tuh penggumpalan darah udah banyak. Ya Ibu Siti tadi ya. Ia mengatakan tanda hiperkoagulopati tersebut terjadi pada pasien COVID-19 yang bahkan tak menunjukkan gejala. Nah, yang udah dimicin tuh. Ada beberapa kasus confirm yang memiliki komorbid dan kami melihat juga memiliki tanda hiperkoagulopati meskipun pasien ini merasa tanpa gejala. Itu yang harus diwaspadai, ujar Pompini dalam webinar Kamis. Yang harus diwaspadai maksa micin, itu yang harus diwaspadai maksa micin. Ini terjadi kepada orang yang mayoritas sudah dimicin. Paham kagak? Ya Allah. Pompini menyampaikan dalam menanganinya RSPI sudah melakukan isolasi terhadap pasien dengan kasus probable, kasus terkonfirmasi yang tanpa gejala serta gejala ringan, dan kasus yang sudah menjalankan vaksin 2 dosis. Lu hello, masih memaksa micin. Wah. Apakah hiperkoagulopati itu terus berdampak pada infeksi paru ginjal? Ini yang harus kita waspadai, ucap dia. Makanya waspada juga terhadap micinnya yang dipaksakan. Pompini memastikan gejala kasus COVID-19 Omikron yang ada di RSPI tidak berbeda dengan kasus COVID-19 lainnya yang mengalami anosmia, hidung tersumbat, pilek, dan batuk. Ya Allah, cuman begitu. Tingkat kesembuhannya 97%, makanya jangan maksa micin, Hanya memang pasien dengan komorbid yang menjadi perhatian. Pasien tersebut tanpa gejala, tapi kami memiliki standar pemeriksaan ditemukan kondisi hiperkoagulopati, kata dia. Nah, penggumpalan darah itu, percepatan penggumpalan darah itu atau hiperkoagulopati itu rata-rata sama orang yang udah dimicin. Di samping itu, Kemenkes juga menyampaikan hasil sementara serosurvei nasional. Menurut pihak Kemenkes, serosurvei nasional menunjukkan bahwa kekebalan masyarakat terhadap COVID-19 cukup tinggi. Sudah cukup tinggi. Nih. Dia ngomong sendiri. Cukup tinggi. Lah terus ngapain maksa, apalagi anak-anak? Wih ya Allah, sadar dong, sadar ya. Serosurvei ini bertujuan mengetahui sejauh mana kekebalan komunitas atau herd immunity yang masyarakat terhadap COVID-19. Memang hasilnya belum keluar resmi, karena memang datanya belum selesai untuk dianalisis. Tapi dari data yang ada terlihat bahwa filter antibody yang terbentuk cukup tinggi di masyarakat, ujar dia. Kalau sudah cukup tinggi, jangan paksa orang untuk micin terus, Bu. Gue beneran gemes deh ya. Gue beneran gemes, minta maaf, gue beneran gemes. Jangan maksa. Menurutnya dia, kekebalan masyarakat terbentuk lantaran ada kelompok masyarakat yang sempat terinfeksi varian Delta, tetapi kemudian melakukan mincinisasi. Ini dah, aduh, gue mau tahu datanya nih. Sudah terinfeksi varian Delta terus micin. Itu ada datanya nggak, Bu? Atau asumsi? Ibu bisa tahu ada orang yang sudah terinfeksi varian Delta terus ini berita bohong nggak nih? Ini ada datanya nggak?
Susah lo nyari datanya. Ngumpulin orang yang udah kena varian Delta terus micin. Terus katanya itu yang bikin herd immunity. Ibu asumsi atau ada data, Bu? Karena kalau saya baca tulisan ini, kalimat Ibu, itu asumsi, jelas. Menurut saya ini asumsi. Gimana ngumpulin orang yang kena varian Delta atau mencari data orang yang kena varian Delta terus micin? Dari mana, Bu? Bisa tahu dari mana? Jadi apa yang disebut super immunity itu yang terjadi? Memang ada natural immunity, itu memang ada. Tapi penyebabnya yang paling banyak itu datanya adalah terpapar dulu, bukan masalah micin. Ada yang terpapar kena micin, ada yang terpapar aja. Dan itu nyari datanya susah loh. Bisa tahu orang terpapar, bisa tahu terpapar ini sakit. Sakitnya mirip. Ini varian biasa, ini varian Delta, ini varian Omikron. Sakitnya sama. Terus bisa tahu bedanya. Lu serius lu? Covid-19 biasa, varian Delta, varian Omikron. Sakitnya sama. Terus nih ibu bilang, habis kena Delta, kena micin, jadi super immunity. Datanya dari mana? Pinter lu ibu Kemenkes ini. Cerdas. Pengen mandi kopi gue. Berketak. Nah, ini nih kalimat tadi nih. Meski demikian ia meminta kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi penularan COVID-19. Waspada aja terus, Bu. Saya lebih waspada sama micinnya, sama ibu. Saya lebih waspada. Sama pernyataan ibu saya lebih waspada. Sebab beberapa provinsi mengalami peningkatan kasus dalam sepekan terakhir. Jadi Bu Siti Nadia Tarmizi yang terhormat jubir Kemenkes ya, kapan diskusi kita ya? Ibu ngomong jangan pakai asumsi dong. Jadi ini kesimpulannya adalah ya, micin bukan wajib. Micin jangan dipaksa. Ini kena karena ada kemungkinan penggumpalan darah. Mereka ngakui loh. Yang kita omongin dulu tentang bahayanya bisa terjadi kemungkinannya adalah penggumpalan darah. Mereka ngakui ada penggumpalan darah. Mereka mengakui itu, tapi kok masih dipaksa? Ada itu, zero surveinya. Kemarin juga diomongin sama Pak Tito itu, zero survei itu. Nah, zero survei dulu. Ada, natural immunity itu ada. Herd immunity itu ada, nggak harus maksa. Itu aja. Sekali lagi ya, semua pernyataan-pernyataan mereka ini kok nggak sejalan sama kebijakannya gitu loh. Pernyataan tentang datanya itu mengatakan bahwasanya nggak perlu maksa. Tapi sampai hari ini kok masih maksa. Guys, kita kawal terus ya. Kawal terus channel ini, share ini video. Pernyataan-pernyataan mereka sendiri akan kita pakai untuk ngomong sama mereka. Kalau kayak begini caranya, nggak perlu pakai data kita lah. Data mereka sendiri. Data mereka mengatakan kesimpulannya adalah nggak boleh maksa. Penularan dari luar. Yang datang ke Indonesia semuanya udah micin. Sudah micin. Karena belum micin gimana mau keluar ya? Di bandara yang nggak boleh mau keluar ya? Gua aja sampai sekarang nggak bisa terbang-terbang karena belum micin. Ternyata yang micin, yang terbang, yang nularin. Terus kebijakannya mau diterusin. Ngopi lu, Bu. Gemes gue. Mudah-mudahan cepet deh sama Kemenkes nih. Gue mau datengin lagi Kemenkes. Ada yang begini yang ngomong ya. Subhanallah. Mudah-mudahan hidayah ibu ya, hidayah. Hidayah Bu, hidayah. Oh iya guys, matan baru ya. Kotak. Udah ya, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Nadia Tarmizi. Jangan paksa dari Bu tentang micin, jangan dipaksa ya. Jangan maksa micin, woi, jangan maksa. Penggumpalan darah, woi masyarakat penggumpalan darah. Paham? Penggumpalan darah.